Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufikul Dahlan, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran yang saya banggakan, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat ya, insya Allah. Meskipun masih dalam pertemuan daring via Zoom kali ini. Sebelumnya kami dari kelompok 6 dan saya Aldi Surya Purnama selaku moderator beserta anggota kelompok yang lainnya. Silakan ya teman-teman dari kelompok 6 untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Husni Aulia, NPM 1850654. Perkenalkan, saya Ersa Prima. Perkenalkan, saya Regis Aulia Zahra. Perkenalkan, saya Salsabila Fitri Ika Junaedi. Perkenalkan, nama saya Iswandana, NPM 1850699. Ya, baik. Itu anggota dari kelompok 6. Adapun materi yang kami akan bahas yaitu mengenai pembelajaran digital. Langsung ke materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya, yaitu pembelajaran digital. Online learning disebut sebagai pembelajaran yang using online tools for learning, mencakup learning dan blended learning. Sedangkan istilah digital learning lebih luas, mencakup semua istilah pembelajaran yang menggunakan online tools dan digital, baik digital online maupun digital yang offline. Misalnya menggunakan laptop untuk membuka program video secara offline. Dilanjut lagi, persepsi dasar pembelajaran digital. Poin A, electronic based learning, pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, terutama perangkat berupa elektronik. Poin B, yaitu internet based, pembelajaran yang menggunakan fasilitas internet yang bersifat online sebagai instrumen utamanya. Dilanjut, peran dan fungsi pembelajaran digital akan dipaparkan oleh Saudari Husni. Pada Saudari Husni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menerangkan tentang peran dan fungsi pembelajaran digital. Yang pertama ada pembelajaran lebih realistis dan kontekstual, yaitu manfaat yang bisa dirasakan dengan pembelajaran menggunakan media e-learning adalah pembelajaran menjadi lebih realistis dan kontekstual. Misalnya dalam penggunaan media proyektor dan LCD dalam pembelajaran. Dengan menggunakan proyektor, apalagi yang telah tersambung dengan komputer, guru bisa memutar video sebagai bentuk belajar yang lebih realistis dan kontekstual. Yang kedua, berfungsi sebagai media pembelajaran. Manfaatnya bagi dunia pendidikan dengan keberadaan media pembelajaran elektronik, pembelajaran akan lebih bervariasi. Namun, dengan adanya media pembelajaran elektronik, materi pelajaran yang dulunya hanya dijelaskan dengan metode ceramah bisa disaksikan langsung dengan keberadaan internet melalui tayangan video, misalnya melalui YouTube. Yang ketiga, membuat siswa lebih peka dengan kemajuan teknologi. Di sini tuh media pembelajaran elektronik adalah bukti kemajuan peradaban manusia yang bermanfaat, menjadikan siswa akan lebih menjadi peka terhadap teknologi sehingga mereka tidak gegap teknologi atau gaptek. Namun jika digunakan dengan bijak dan kurang
jika digunakan tidak dengan bijak dan kurang mendapatkan bimbingan dari guru dan orang tua, akan memberikan efek negatif. Yang keempat, memudahkan pelaksanaan ujian berbasis komputer. Manfaat e-learning dalam pembelajaran selanjutnya adalah hadirnya pelaksanaan ujian berbasis komputer. Selain menghemat biaya pelaksanaan ujian, juga meminimalisir kecurangan dalam ujian tersendiri. Yang terakhir, kelima, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Dalam pembelajaran, biasanya membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan tersebut tidak lepas dan banyak media pembelajaran yang bisa digunakan untuk membuat pelajaran menjadi lebih seru dan menyenangkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Husni. Dilanjut lagi, itu karakteristik pembelajaran digital akan dipaparkan oleh Saudara Iswandana. Pada Iswandana dipersilahkan. Terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran digital. Yang ke-1, aspek sosial kehidupan bermasyarakat peserta didik pada saat pembelajaran secara online cenderung bersifat individualis dan kompetitif karena mereka menyadari bahwa kemampuan dan potensi yang dimiliki yang akan membawa mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Dan yang kedua, tentang aspek budaya. Karakteristik budaya di sini yaitu menyelesaikan tugas atau kewajiban tepat waktu dan efisien serta praktis. Belajar dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Pengetahuan dapat dicari dan ditemukan dengan cepat melalui pemanfaatan internet. Segala sesuatu diselesaikan dengan kemampuan individu masing-masing. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Iswandana. Untuk selanjutnya, kompetensi peserta didik pembelajaran digital akan dipaparkan oleh Saudari Ersa. Ya, baik, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kompetensi peserta didik pembelajaran digital. Poin pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam pembelajaran digital, yaitu ada mandiri. Pada pembelajaran jarak jauh seperti ini, peserta didik dituntut untuk lebih mandiri dibanding pada saat pembelajaran tatap muka. Karena pembelajaran jarak jauh, peserta didik hanya bertemu atau bertatap muka dengan guru pada saat-saat tertentu saja. Oleh karena itu, apabila peserta didik ingin lebih menguasai materi dan paham dengan materi pembelajaran, maka peserta didik harus berusaha untuk mendapatkannya sendiri apabila gurunya tidak memberikannya. Yang kedua, kemampuan dalam menggunakan teknologi. Penyampaian materi dilakukan melalui internet, diskusi secara sinkronus melalui video conference, atau asinkronus melalui berbagai fitur, baik itu lewat grup WA atau yang lainnya. Oleh karena itu, pembelajaran online atau pembelajaran digital harus memiliki kemampuan untuk dapat memahami berbagai fasilitas teknologi. Yang ketiga, ada kepribadian. Mental peserta didik dalam pembelajaran online harus benar-benar teguh dan kokoh. Teguh dalam pendiriannya untuk belajar dan mencari ilmu, serta kokoh motivasi dan tujuannya dalam menuntut ilmu untuk menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Lalu yang keempat, ada tanggung jawab belajar. Seorang peserta didik dalam pembelajaran online
adalah individu yang mampu menyelesaikan segala aktivitas atau kegiatannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Memprioritaskan segala sesuatu yang memang harus dilakukan dalam pembelajaran online sesuai dengan keputusan yang telah diambil untuk menempuh pembelajaran online, seperti mengerjakan tugas tepat waktu, lalu mengumpulkan tugasnya juga dengan tepat waktu, mempelajari materi yang diberikan oleh guru, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, memiliki motivasi tinggi. Tanpa motivasi yang tinggi dan jauh dari pengawasan guru, peserta didik akan terbawa hanyut dalam berbagai fitur dan fasilitas permainan atau hiburan yang menjamin akan melunturkan motivasi belajarnya. Sehingga mereka dituntut untuk memiliki motivasi yang tinggi agar mereka dapat belajar tanpa orang lain menyuruhnya. Yang keenam, ada interaktif. Walaupun proses pembelajaran dilakukan melalui asinkronus atau sinkronus, peserta didik harus mampu membuat kolaborasi dan saling bertukar pikiran, serta berdiskusi tanya jawab dengan teman atau guru melalui berbagai fasilitas yang telah disediakan. Yang ketujuh, kreatif dan inovatif. Diperlukan kreativitas dan inovasi dari para pembelajar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online learning seperti ini. Kemampuan untuk memilah informasi yang akan dipelajari dan menemukan serta mengemas materi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar yang diinginkannya sehingga mudah untuk dipahami. Berdasarkan uraian tersebut, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan pembelajaran online bukan hanya didukung oleh sistem yang memadai, peserta didik juga harus mempersiapkan kualitas diri dalam pembelajaran online. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudari Ersa yang telah memaparkan materinya. Dilanjut lagi, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Regisa. Pada Saudari Regisa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelebihan pembelajaran digital. Yang pertama itu tersedianya fasilitas e-moderating, yaitu fasilitas untuk pembelajaran model daring. Yang kedua yaitu guru dan siswa menggunakan bahan ajar yang terstruktur melalui internet. Bahan ajar dalam pembelajaran digital ini bisa dilihat di dalam internet. Yang ketiga yaitu siswa dapat belajar atau meninjau bahan ajar setiap saat dan di mana saja. Kelebihan pembelajaran digital ini, siswa belajar tidak hanya di sekolah, tetapi bisa dimanapun dan kapanpun. Yang keempat yaitu materi pembelajaran mudah dicari karena ada akses internet yang mudah didapatkan. Dengan adanya pembelajaran digital ini, materi pembelajaran mudah dicari baik itu di internet maupun dimanapun. Karena ketika mempunyai akses internet yang bagus, itu bisa didapatkan dengan cara yang mudah materi pembelajarannya. Yang kelima yaitu diskusi dengan mudah dilakukan oleh guru dan siswa melalui internet. Yang keenam, relatif lebih efisien. Sekian, terima kasih moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Regisa. Dilanjut lagi untuk materi yang terakhir akan dipaparkan oleh Saudari Salsabila. Pada Saudari Salsabila, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya mohon maaf, izin mematikan kamera karena error. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekurangan pembelajaran digital. Nah, tadi banyak disebutkan beberapa kelebihan dari pembelajaran digital, namun pembelajaran digital juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya yang pertama adanya kurangnya interaksi antar
antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat bentuk value dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, ada kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, dan sebaliknya mendorong tumbuhnya aspek bisnis atau komersial. Yang ketiga, ada proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Yang keempat, ada perubahannya peran guru yang semulanya menguasai teknik pembelajaran konvensional, kini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima, ada siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi akan cenderung gagal. Yang keenam, ada tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, atau mungkin hal ini berkaitan dengan masalah ketersediaan listrik, telepon, maupun komputer. Yang ketujuh, ada kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan mengenai internet. Yang terakhir, ada kurangnya penguasaan bahasa komputer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri dari kelompok 6 yang telah memaparkan materinya tadi. Mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Silakan ya teman-teman, bila mana ada yang mau ditanyakan bisa mengajukan pertanyaannya secara langsung atau bisa melalui direct message. Dicukupkan sekian. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin mengambil alih moderator ya, dikarenakan moderator yang sebelumnya ada kendala. Silakan untuk yang bertanya boleh di chat, lalu diutarakan dulu, baru di chat gitu lah. Ya, silakan yang mau bertanya. Sebutkan nama. Izin bertanya, Husni. Kelompok. Iya, silahkan. Anissa Puspita. Anissa Puspita Sari, kelompok 3, NPM 1850-6102. Iya, apa pertanyaannya? Bagaimana cara mewujudkan pembelajaran digital di Indonesia? Terima kasih. Sama-sama. Kami tampung dulu ya. Mangga kelompok lainnya. Untuk termin pertama 2 pertanyaan dulu ya, lalu dijawab. Nanti selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan lain, dibuka termin lain. Izin bertanya, moderator. Maaf, Safa, Putri dulu angkat tangan. Oh iya. Izin bertanya, saya Putri Nabila dengan NPM 1850661 dari kelompok 2. Izin bertanya bagaimana cara melakukan pembelajaran digital di sekolah 3T. Terima kasih. Izin menjawab kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Puspitasari dari kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran digital di Indonesia? Dari hasil diskusi kelompok kami, mewujudkan pembelajaran digital di Indonesia tidak semudah yang dibayangkan, sebab masih banyak kendala yang perlu dihadapi, mulai dari
masih minimnya kurikulum berbasis digital infrastruktur seperti jaringan internet yang belum memadai, hingga adanya sejumlah tenaga pendidik yang masih mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Proses digitalisasi sektor pendidikan ini secara tidak langsung menjadi perhatian khusus pemerintah ketika pandemi COVID-19 berlangsung. Pandemi membuat sejumlah institusi pendidikan dan perguruan tinggi di Indonesia untuk mengubah sistem pembelajaran tradisional dengan tatap muka menjadi pembelajaran digital dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan teknologi dalam sistem pembelajaran sebenarnya sudah diaplikasikan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Namun, kesenjangan dalam sektor pendidikan masih terlihat nyata karena akses teknologi yang digunakan belum merata hingga ke pelosok daerah. Selain itu, beberapa tenaga pengajar juga seringkali menghadapi kendala terkait penyediaan konten pembelajaran digital, video animasi, dan bagaimana mengukur pencapaian pembelajaran dari siswanya. Dilanjut lagi. Belum lagi berbicara mengenai infrastruktur hingga stabilitas jaringan internet yang kiranya memang belum merata. Padahal, salah satu hal penting yang harus pula digarisbawahi adalah sistem pembelajaran digital tidak hanya semata perubahan instrumen pendidikan saja, tetapi juga perlu menjadi bagian dari kebudayaan dan pendidikan agar proses menyiapkan kehidupan bagi generasi muda di Indonesia dapat berlangsung dengan baik dan maksimal. Jadi, bagaimana cara mewujudkan pembelajaran digital di Indonesia itu masih banyak kendala yang harus dihadapinya, masih banyak persiapan yang harus disiapkan agar mewujudkan pembelajaran digitalnya itu bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ersa, saudari Ersa, dalam menjawab pertanyaan Anissa. Saudari Anissa, apa cukup? Sudah cukup, Husni. Terima kasih. Sama-sama. Selagi menunggu jawaban untuk pertanyaan dari Putri Nabila, saya akan membuka sesi pertanyaan yang kedua. Silakan yang mau bertanya, raise hand. Mama 2. Silakan, Safa Zihni, utarakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Sopa dari kelompok 4. NPM 18-50-673. Izin bertanya, apakah pembelajaran digital ini hanya digunakan pada saat pembelajaran di masa pandemi atau dapat menjadi pembelajaran yang berkelanjutan? Terima kasih. Dikarenakan ada kendala untuk Regisa dalam menjawab pertanyaan dari Sofa, jawaban akan saya ambil alih. Jadi, pertanyaannya, apakah pembelajaran digital ini hanya digunakan pada saat pembelajaran di masa pandemi atau dapat menjadi pembelajaran yang berkelanjutan? Pembelajaran digital itu bisa menjadi pembelajaran yang berkelanjutan karena pembelajaran digital merupakan pembelajaran yang fleksibel. Fleksibel di sini itu memungkinkan keseimbangan antara kerja dan studi yang lebih baik. Lalu dapat diakses di mana saja gitu loh.
Terus memungkinkan untuk pengalaman belajar yang disesuaikan. Maksudnya itu interaksi yang ada tuh lebih besar dan lebih banyak umpan balik gitu antara guru dan guru dan yang belajar. Lalu lebih hemat biaya. Kenapa lebih hemat biaya? Karena tidak ada cicilan di dalam kelas yang harus dibayar gitu loh. Kan kalau misalkan di dalam kelas harus ada misal kayak alat untuk bebersih atau apa. Kalau pembelajaran digital mah tidak perlu, tapi hanya perlu mengeluarkan uang untuk kuota saja. Bila ada yang mau ditambahkan, silakan. Saudari Esa mau menambahkan jawaban untuk pertanyaan Sofa. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya izin menambahkan untuk jawaban dari pertanyaannya Sofa. Apakah pembelajaran digital hanya dapat digunakan pada saat pembelajaran di masa pandemi atau dapat menjadi pembelajaran yang berkelanjutan? Pembelajaran digital ini bisa menjadi pembelajaran yang berkelanjutan, bahkan untuk masa depan, maksudnya untuk pendidikan masa depan. Kenapa? Karena pembelajaran digital itu tuh memungkinkan kita untuk bisa belajar atau mengajar dari mana saja. Jadi kita tuh tidak perlu tempat untuk maksudnya tidak perlu tempat untuk bolak-balik gitu. Jadi misalkan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, tetapi kita bisa melakukan itu semua di rumah seperti itu. Terus ruang kelas virtual tersedia dimanapun ada koneksi internet, dan cara terbaik untuk memanfaatkannya adalah misalkan untuk mencari suasana baru dalam mengajar, misal pergi kemana kayak gitu-gitu ya, untuk ya memberikan suasana baru dan agar pembelajarannya lebih menarik aja gitu, seperti itu. Lalu memungkinkan untuk pengalaman belajar yang disesuaikan. Jadi tadi sudah disebutkan tentang fleksibilitas kita dalam pembelajaran digital ini. Tetapi pembelajaran digital juga fleksibel untuk kebutuhan individu dan tingkat kemampuan masing-masing dari peserta didik. Kelas online yang cenderung kecil, bahkan lebih kecil dari kelas yang biasanya, yang sebagian besar waktu pembelajaran online hanya menginginkan satu siswa pada satu waktu, dan dalam hampir semua kasus, hal ini memungkinkan interaksi yang lebih besar dan lebih banyak umpan balik antara pengajar dan juga peserta didik. Seringkali juga ada akses materi yang beragam yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, baik berupa video, foto, maupun modul digital. Dan juga guru dapat mengintegrasikan format lain seperti adanya forum untuk diskusi untuk meningkatkan pembelajaran siswa, dan konten tambahan yang tersedia kapan saja, dari mana saja, yang akan menawarkan guru dan juga peserta didik yang lebih dinamis dan juga sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih kepada Saudari Ersa atas jawaban tambahannya. Dikarenakan waktu 1 menit lagi, lebih baik diganti dulu ya linknya. Pertanyaan dari Putri Nabila akan dijawab oleh Saudari Sasa. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Bagaimana cara melakukan pembelajaran digital di sekolah 3T? Selama sekolah tersebut memiliki jaringan internet, maka pembelajaran secara digital ini dapat dilakukan. Kalau misalnya di sekolah 3T ini masih belum terdapat jaringan internet, maka pembelajaran digital ini tidak dapat dilakukan, sehingga mau tidak mau sekolah ini melakukan pembelajaran secara tatap muka atau secara luring. Terima kasih. Terima kasih kepada Salsabila yang telah menjawab pertanyaan dari Putri Nabila. Putri Nabila, jawabannya apakah sudah cukup atau dipahami? Sudah cukup dipahami? Sudah cukup, terima kasih. Sama-sama. Silakan yang mau bertanya, boleh raise hand. Ya, Ella, dipersilahkan. Saya Ella dari kelompok 5, NPM-nya 97. Izin bertanya, apakah bisa pembelajaran digital diterapkan di kelas rendah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Kalau enggak, kenapa? Kalau tidak bisa, kenapa alasannya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Kepada Regisa, izin menambahkan katanya. Izin menambahkan moderator. Pertanyaan dari Ella. Pertanyaannya yaitu kita menerapkan, apakah bisa pembelajaran digital diterapkan di kelas rendah? Kalau bisa, bagaimana caranya? Kalau tidak, kenapa alasannya? Nah, kalau menurut kelompok kami itu, pembelajaran digital itu bisa diterapkan di kelas rendah, tapi cara penerapannya itu bisa karena jadi pembelajaran digital ini bisa jadi metode atau media pembelajaran untuk memperjelas materi yang disampaikan, seperti adanya penayangan video atau penayangan gambar sebagai contoh konkret dari materi. Karena kan kelas rendah ini bisa lebih paham lagi ketika dijelaskannya dengan adanya gambaran-gambaran atau penayangan video agar lebih jelas lagi kepada muridnya. Mungkin sekian penambahan dari saya. Terima kasih moderator.